Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Bertemu lagi dengan kami dalam program Back to the Bible. Sejenak untuk sama-sama merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh ajaib, dahsyat, dan perkasa di malam hari ini. Tuntunanmu, bimbinganmu boleh kami rasakan. Kami terus melihat kebesaran-Mu sepanjang hari ini Bapa. Di malam hari ini Tuhan, izinkan kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan lewat puji-pujian yang kami akan bawakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita nyanyi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau begitu sempurna kepada kami Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami kagum Tuhan atas kebesaran-Mu. Kau begitu ajaib. Oh, haleluya. Oh, senda Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, senda, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Kaulah segalanya. Oh, senda, haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Oh, kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Oh, jadi bukti kebesaran. Puji Tuhan, shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Ada hambanya Bapak Trisna Raharja. Apa kabar Bapak? Saya sapa Ibu Tuti Sembiring. Shalom Ibu Tuti, apa kabar? Saya minta komentar Bapak Ibu, apakah suara dan gambar saya di tempat Bapak Ibu diterima dengan baik? Jika diterima dengan baik, tolong berikan respon. Apakah putus-putus atau bagaimana suasana? Sepertinya panas sekali malam hari ini. Ronald, shalom. Apa kabar Ronald? Tuhan mengasihi kamu. Oh, suara jernih, jelas. Terima kasih. Yang lainnya boleh saya minta respon. Malam hari ini temanya tidak tertulis dalam flyer, tetapi saya akan kasih tema malam hari ini adalah kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak-Mu lah yang jadi. Nanti tolong media dipersiapkan Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai 46. Lukas pasal yang ke-22 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang terjadi hari-hari ini sesungguhnya ketika kita mengerti adalah semua adalah kehendak Tuhan. Tetapi ada kalanya kita berpikir dengan cara kita, dan kadang-kadang tidak sedikit orang Kristen mempertanyakan ada apa situasi seperti ini. Bahkan ada yang mencari Tuhan sesungguhnya di mana. Ekonomi yang tidak bagus, bahkan perang di daratan Rusia yang belum juga selesai. Tetapi biarlah malam hari ini kita mengerti apapun yang kita kerjakan adalah semua kehendak Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya minta Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minta komentarnya sebentar, apakah suara saya diterima baik yang ada di Jabodetabek maupun yang ada di luar negeri. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang terkadang kita mencoba untuk memaksa supaya yang terjadi atas hidup kita itu terjadi juga selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi apakah demikian? Nanti kita akan belajar dalam Back to the Bible malam hari ini. Lukas pasal 22 ayat 36 dan selanjutnya berkata demikian. Jawab mereka,
Ibu Jin, terima kasih. Shalom. Suatu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikianlah juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab hal yang tertulis aku datang digenapi. Sorry, mungkin ini saya agak meleset ini. Lukas pasal 3, sebentar, kehendakmu. Lukas 1 ayat 39 harusnya, ini bukan Lukas 22. Sorry. Boleh Lukas 1 ayat 39. Lukas pasal 1 ayat 38 dulu deh. Ayat 38 sampai 39. Lukas pasal 1 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Pendeta Hengki Lukman, shalom Pak Hengki. Apa kabar? Wah, ini sahabat saya pelayanan penjara luar biasa nih Pak Hengki. Hampir setiap hari pelayanan penjara, diberkati Pak Hengki luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya join sama beliau untuk pelayanan di Tangerang. Oke, selamat bergabung Pak Hengki. Joanna Marpaung, haleluya. Lukas 1:38 berkata demikian, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada perkataan yang jelas dikatakan apa? Jadilah padaku menurut perkataan. Maria mempersilahkan Tuhan melalui message yang disampaikan malaikat Gabriel akan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan Maria. Saudara tahu bahwa ayat ini salah satunya tujuan utamanya adalah mengupas bagaimana pesan Tuhan buat Maria bahwa Maria akan mengandung. Sebenarnya Maria punya reason. Maria bisa argue dengan malaikat, dengan Tuhan tentunya, bahwa aku masih gadis, aku masih perawan, aku belum menikah, aku masih muda, bla dan sebagainya. Tetapi Maria dengan jelas berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria mempersilahkan kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup. Nah, saya berdoa setiap kita yang ikut Back to the Bible malam hari ini, kita mempersilahkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya atas kita. Sebab apapun kehendak Tuhan, apapun rencana Tuhan, apapun yang Tuhan desain atas kehidupan kita, itu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 jelas catat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya Maria mengasihi Tuhan, dan saudara juga saya, semuanya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kita berani berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Glory Jesus. Ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi. Kehendak Allah, kehendak Tuhan akan terlaksana jika kita mau melaksanakan. Saya ulangi sekali lagi, ini penting sekali. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang bekerja sama. Karena Tuhan tidak memaksakan kehendaknya atas kita. Apalagi manusia pada prinsipnya memiliki kehendak bebas atau free will. Kehendak Allah akan terlaksana kepada kita jika kita mau melaksanakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, Tuhan maunya memberkati saudara dan saya, dan berlimpah-limpah itu berkatnya. Tetapi ada bagian yang harus kita laksanakan. Kita harus bekerja, kita harus giat, kita harus setia mengembalikan perpuluhan, kita harus setia dalam pelayanan Tuhan, kita setia dalam firman-firman Tuhan. Kalau syarat-syarat ini tidak kita laksanakan, ya tentu kelimpahan yang seturut dengan kehendak Allah tidak terjadi atas kita. Yang menangkap dan setuju dengan statement saya katakan amin. Haleluya. Ya. Jadi akan saya ungkapkan beberapa hal. Kehendak Allah akan terlaksana jika kita mau melaksanakan.
Anda persiapkan, yuk kita buka media, tolong Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Kita lihat kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Sesungguhnya itu adalah bertitik tolak. Sesuatu yang sesungguhnya tidak nyambung sama sekali. Tetapi hanya orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengerti kehendak Allah. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengerti setiap tuntunan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan saja yang mengerti setiap akan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Joni Sinaga bergabung, Shalom. Arsusana Susan, terima kasih telah bergabung. Shalom Ibu, Bapak Ibu jika berkenan boleh Anda share live ini biar banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh dipulihkan, dan tentu banyak orang boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat, saya buktikan ini dalam firman Tuhan Yesaya 55 ayat yang ke-9. Ini loh, kehendak kita dan kehendak Tuhan sedemikian rupa ada jaraknya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas sudah ini kasih Tuhan. Alkitab mengingatkan kita, kehendak manusia itu pada prinsipnya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan punya kehendak tinggi, Tuhan punya cita-cita yang tinggi pada mulanya. Pada waktu penciptaan manusia pertama pun, Tuhan punya cita-cita yang tinggi supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi toh nyatanya akhirnya manusia tergoda juga dan jatuh dalam dosa. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Oh, sahabatku pengacara Putra Subakti masuk, Salam, Anita Omaria, Shalom. Semuanya Anda yang bergabung, puji Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan adalah supaya kita bergaul karib. Kehendak Tuhan adalah kita mendengarkan perkataannya. Kehendak Tuhan adalah apa, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, supaya kita senantiasa hidup kudus. Tapi toh nyatanya banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak tindakan yang menyakiti hati Tuhan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Betul tidak? Ya dong. Setiap kita disuruh ibadah saja sulitnya minta ampun. Banyak acara, banyak kegiatan, banyak alasan, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita buat maafkan saya. Itu kenyataan. Betul? Pada Tuhan mau, hendaklah kamu jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan sebagian daripada orang Ibrani. Itu dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Tetapi toh nyatanya kita masih punya reason, kita terus membuat argumentasi di hadapan Tuhan. Makanya tadi Yesaya jelas berkata demikian, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanan, dan rancanganku dari rancangan. Tapi orang yang mengerti rencana Tuhan, orang yang mengerti rancangan Tuhan, orang yang mengerti master plan-nya Tuhan, kalau toh hidup yang dihadapi hari-hari ini tidak seperti yang dia harapkan, dia tahu Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang punya rancangan yang jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan puji Tuhan. Ya, maunya kita jalan pintas, tapi maunya Tuhan supaya kita taat. Maunya kita supaya kita cepat dipulihkan, tapi maunya Tuhan ada proses yang harus kita bayar. Maunya Tuhan kita terus melekat kepadanya, tapi maunya kita instan segala jawaban yang kita dapat. Ayo malam hari ini, kalau hari-hari ini doamu belum digenapi, doamu belum dijawab, jeritanmu seolah-olah masih belum didengar oleh Tuhan, percayalah, Tuhan yang maha tinggi punya rencana yang indah atas saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Ibu Minarti Songyanan, terima kasih, haleluya.
Ibu Harsusuna Susan, haleluya, puji Tuhan. Ya, nggak ada alasan buat kita untuk menyanggah Tuhan. Sebab Tuhan berkata apa? Rancanganku itu lebih hebat daripada rancangan. Maunya kita hari ini berdoa, besok dijawab. Maunya Tuhan tidak. Lihat hati dan kesetiaan kita. Maunya kita keluar dari masalah, tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya kita ada proses untuk pendewasaan kita. Kita tidak akan pernah melihat mukjizat. Kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak bisa menikmati proses yang sedang kita jalani. Om, tante, bapak, ibu, kakak, adik, opa, oma, bilang kanan kirimu, nikmati proses bersama dengan Elsa Samira, wow, dari Balikpapan, puji Tuhan. Coba bilang kanan kiri, nikmati agendanya Tuhan atas hidupmu. Jangan merasa hebat dengan pencapaianmu, jangan merasa hebat dengan apa yang kau capai hari ini, jangan merasa berpuas diri. Tuhan belum selesai kok dengan kita. Tuhan belum selesai kok dengan rancangannya. Tuhan belum selesai kok dengan kehendaknya. Dan yang pasti kehendak Tuhan itu mendatangkan kemuliaan dan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu dikasih. Itu yang pertama. Tapi kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama adalah kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, kehendak manusia terkadang menuju dosa. Tetapi kehendak Allah itu suci, murni, kudus. Yuk kita lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Roma pasal 3 yang ke-8. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Shalom Pak Edi. Coba lihat saudaraku, mana bisa kita menjahati orang, tetapi kita akan menuai atau memetik buah yang baik. Tidak ada ceritanya. Tidak mungkin Anda menanam pohon cabai yang Anda panen itu tomat. Tidak mungkin Anda menabur angin, Anda tuai damai sejahtera. Pasti engkau akan tuai yang namanya badai. Tidak mungkin kita tabur yang namanya kepahitan, kita tuai damai sejahtera. Enggak mungkin. Pasti kita akan terima penolakan dan kebencian. Tidak mungkin kita akan menerima berkat kelimpahan kalau kita sendiri tidak pernah investasi dalam kerajaan surga. Itu hukum Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Bagaimana mungkin? Betul tidak? Saya di banyak kesempatan, di banyak mimbar saya katakan, kalau engkau sedang beribadah, kalau engkau sedang melayani, kalau engkau sedang ada pertemuan-pertemuan ibadah, jangan membicarakan kekurangan orang lain. Jangan membicarakan apa yang orang lain tidak bisa maksimal lakukan. Nanti ibadahmu tidak sempurna, ibadahmu tidak kudus, ibadahmu tidak benar, ibadahmu tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita dalam pertemuan ibadah, dalam menghidupi kekristenan kita, bukan menanamkan sesuatu yang jahat, tetapi kita rindu terus menjadi suratan yang terbuka untuk kita terus menanamkan hal-hal yang baik kepada orang. Sehingga apa? Yang nampak atas kita, bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kehendak manusia menuju dosa, tetapi kehendak Tuhan itu memurnikan. Betul? Makanya saudara kini kasih Tuhan, terkadang kita berusaha melakukan segala sesuatu seolah-olah yang kita lakukan benar, pada Tuhan belum tentu menghendaki hal yang demikian. Coba deh buka sebentar deh. Yeremia pasal 17. Sebenarnya saya tidak siapkan ini. Yeremia pasal 17.
Saya buka sebentar, saya cari Yeremia 17 ayat yang kelima. Alkitab bilang apa di situ? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Betul? Coba saya ulangi sekali lagi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara sadar atau tidak, dengan pengalaman yang kita punya, sering kita menjalankan sesuatu tidak mendahulukan. Dengan pelayanan yang sudah sedemikian rupa kita lakukan, seolah-olah persiapan tidak perlu, dianggap experience kita bisa menyelesaikan pelayanan yang terus dinamis. Kita ajukan. Saya pikir tidak. Tuhan mengingatkan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang tidak bergantung dengan Tuhan, orang yang tidak mengerti tujuan Tuhan, orang yang tidak berjalan dengan tuntunan Tuhan, maafkan saya, itu orang yang kategorinya mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal kehendak manusia menuju kepada kebinasaan, tapi kehendak Tuhan itu memurnikan. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, semuanya. Tujuan Tuhan atas hidupmu. Tujuan Tuhan atas hidup kita kudus. Tujuan Tuhan atas hidup kita mendatangkan sukacita. Tetapi kalau kita baca Yeremia 17 ayat produktif, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bergantung hidupnya daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyadari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang Tuhan percayakan atas kita, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyadari apa yang ia miliki itu berasal daripada Tuhan. Apa yang ia capai itu promosi Tuhan. Apa yang kita nikmati itu adalah berkat Tuhan. Apa yang dipercayakan kepada kita itu adalah semua berasal daripada Tuhan. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Jadi yang kaya, sekali lagi saya kritik malam hari ini, jangan pernah sombong. Tapi kalau engkau yang bergumul belum diberkati, jangan menggerutu, apalagi menyalahkan Tuhan. Betul? Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Anda yang diberkati, mungkin Anda yang top position, Anda yang dalam kemuliaan Tuhan, jangan sombong. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin jadwalmu padat, mungkin panggilanmu banyak. Sekali lagi, jangan sombong. Karena kita melayani itu supaya kita dikenal oleh Tuhan, bukan supaya kita terkenal. Haleluya. Orang yang mengerti dan mengandalkan Tuhan adalah orang yang senantiasa percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup. Haleluya. Amen. Loh, nggak sedikit saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen flat imannya. Saya banyak menemuin orang-orang malah cenderungnya kalau nggak suku-suku itu menurun pengharapan. Ya Pak, memang situasi seperti ini, mau apa lagi? Saudaraku, jangan pernah kurangi gairah saudara di hadapan Tuhan. Jangan pernah kendor saudara berharap kepada Tuhan. Jangan pernah Anda lelah berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah muncul. Kesetiaanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah membuahkan hasil yang suram. Tetapi kesungguhan, pengharapan, imanmu kepada Tuhan mendatangkan kemuliaan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan apa? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini mungkin situasimu tidak baik. Hari ini mungkin keuanganmu tidak baik. Hari ini mungkin lingkunganmu tidak baik.
Hari ini mungkin promosi yang kau harapkan belum maksimal, tapi dengar baik, ketika harapanmu engkau sandarkan di hadapan Tuhan, Allah yang berfirman adalah Allah yang setia, Allah yang berfirman adalah Tuhan yang bertanggung jawab, bahkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Kau tepuk tangan, katakan amin, katakan haleluya. Tidak ada satupun firman Tuhan yang perlu kita ragukan. Sebab Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman. Ayat 8 dalam Yeremia 17 berkata apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Oh, saudara bayangkan ketika itu saudara. Dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betul? Kekristenanmu sudah benar ketika engkau taat, tapi mungkin kau tidak dihargai. Jangan lupa tetap berbuat baik. Atau mungkin perbuatan baikmu, kebaikanmu disalahartikan oleh orang lain. Tetap berbuat baik, sebab perbuatan baikmu dicatat oleh Tuhan, perbuatan baikmu diperhitungkan oleh Tuhan, perbuatan baikmu suatu ketika akan engkau tuai, yaitu buah-buah yang manis yang datang daripada Tuhan. Dan sebab Tuhan berkata apa? Engkau akan seperti pohon yang di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya, tidak pernah khawatir di musim kering. Haleluya. Bergairah sekali kalau kita membaca ayat ini, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bergairah sekali ketika kita berkata, Tuhan aku mau mengandalkan Engkau. Bergairah sekali kalau kita tahu maksud Tuhan yang sesungguhnya atas itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini bahwa kita boleh dalam Back to the Bible, itu juga semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Apa sih yang kita andalkan dalam hidup? Apa sih yang kita mau bangga-banggakan dalam hidup? 2 hari yang lalu kemarin tepatnya, saya meeting bersama dengan kawan-kawan yang biasa join ke Israel dengan Travel Efrat untuk pergi ke Tanah Perjanjian. Bapak Ibu mungkin yang ikut live rindu ke Tanah Perjanjian, kami ada di bulan November dan ada di bulan Desember. Kita Natal di Tanah Perjanjian. Tetapi untuk November maaf sudah full, sudah 45 seat, sudah nggak ada tempat lagi. Tapi Desember kami masih punya 16 seat. Jika Bapak Ibu rindu untuk Christmas di Israel, ayo bergabung dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin ada orang yang mau pergi ke sana, tetapi karena nggak siap, dia mau minta refund. Ya minta refund sih boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak berangkat. Tapi bahasanya itu, Ibu tahu nggak, ruko saya harganya sekian M, mobil saya sekian. Saya bilang, apa yang kita banggakan? Karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu sifatnya titipan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Harta benda yang kita punya, kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kalau kita menyadari kita mengelola suatu ketika, apa yang kita kelola akan dimintakan pertanggungjawaban. Amen. Setuju dengan saya? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apapun yang saudara punya, apapun yang saudara miliki, apapun kedudukan saudara, itu anugerah Tuhan. Kita hanya pengelola. As a manager, you are not owner. Kita ini hanya manager, mengelola. Nah, pengelolaannya baik atau tidak, saudara lihat saja. Halo Pak Diki Fairianto, puji Tuhan telah bergabung. Saudara lihat saja orang yang punya talenta, diberikan talenta 1, diberikan talenta 2, dan Tuhan berikan talenta yang kelima. Yang kelima berkembang luar biasa. Yang kedua juga berkembang. Tapi yang satu apa? Disimpan. Ingat loh, apa yang dipercayakan buat kita semuanya sampai dalam kitab kehidupan Tuhan akan mintakan pertanggungjawaban. Dan saya berdoa malam hari ini kita menyadari bahwa kehendak Tuhan supaya kita menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Jadi yang kedua,
adalah kehendak manusia itu menuju kepada dosa. Tapi kehendak Tuhan itu menuju kepada kekudusan dan kebenaran. Haleluya. Terus yang ketiga, kita buka yuk Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kehendak Allah terjadi atas kita ketika kita mau melakukannya. Oke? Coba lihat sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Haleluya. Coba lihat, ini kehendak Tuhan luar biasa. Allah tidak mendorong supaya kita, Allah tidak memaksa kehendaknya kepada manusia. Coba nih, lihat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melalui. Tuhan tunjukkan untuk hidup kekal, untuk hidup berkenan, untuk hidup yang kudus, itu bukan pekerjaan gampang. Tuhan berkata apa? Masuklah pintu yang sesak itu, pintu yang tidak populer itu, pintu yang tentu banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam perkara-perkara yang sedemikian. Tetapi lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini yang enak-enak, jalan pintas seolah-olah highway begitu, atau jalan alternatif. Oh tidak, keselamatan hanya ada dalam diri Kristus Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Dan banyak orang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapati. Kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah kita itu ikut apa yang menjadi tuntunannya. Apa yang menjadi firman-Nya. Apa yang menjadi guidance ilahi atas. Saya kasih contoh saja yang paling gampang. Tuhan mengendaki setiap kita itu punya karakter pengampunan, kasih. Betul? Kalau ada orang lain menyakiti hatimu, ampunilah dia. Berapa kali Petrus tanya? 7 kali, 7 kali, 7 kali, unlimited. Nah, sekarang kita koreksi. Apakah kita mengikuti jalan yang sempit yang namanya pengampunan kasih, atau kita membiarkan hati kita membara dengan kekecewaan, atau kita biarkan hati kita panas karena sakit hati, atau kita biarkan hati ini dikuasai dengan emosi, ingin menunjukkan aktualisasi diri kepada orang. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Supaya jangan jemu-jemu memperkatakan firman Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen ketika satu hari menginvestasikan waktunya buat firman, nggak lebih dari 10-15 menit. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, itu berjam-jam, berlama-lama, itu ada dalam keasyikan dunia. Padahal Tuhan mau supaya untuk ikut masuk kehidupan, jalan menuju kehidupan itu. Haleluya. Tetapi Allah tidak pernah memaksa. Kehendak Allah bisa terjadi atas kita kalau kita mau melakukan kehendak Allah. Betul? Tuhan berkata, aku tidak lagi menyenangi orang yang mengundurkan diri dari ketika engkau dalam pelayanan. Tetapi toh banyak orang boring, Pak, kecewa, Pak. Ayo, malam hari ini saya ingatkan saudara yang hari-hari ini sedang bergelora untuk ada dalam Tuhan. Ambil keputusan yang tepat, tetap setia dan bangga dengan Tuhan kita. Ibu Suryanawati, shalom. Amin, sering dikasihi Tuhan. Anda mungkin yang hari-hari sedang dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam situasi tidak baik. Saya mau katakan, tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan harus terjadi atas kita. Amin, sering dikasihi Tuhan. Minggu depan saya akan berbicara kehendak Allah harus dilakukan dengan sukacita. Minggu depan saya akan berbicara
Bahwa dalam ibadahmu, engkau tidak boleh terpaksa. Dalam pelayananmu, bukan karena engkau tertekan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kepingin dilihat orang. Memberikan persembahan berpuluhan, karena bukan kepingin namanya dicatat di majalah gereja. Betul? Tetapi saya mau sampaikan minggu depan, kehendak Allah harus dilaksanakan dengan sukacita. Sebab orang yang melakukan kehendak Allah dengan sukacita itu adalah penghuni sorga pada nanti. Dan saya berdoa setiap kita, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, semuanya I love you. Saya mau katakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amen. Wah, Ronald, yes, amin. Bu Minarti Songyanan, puji Tuhan, amin, haleluya. Haleluya. Oh, Ibu Debbie dari Amerika juga terus memberikan support, haleluya. Mungkin situasi kita tidak baik. Dan malam hari saya ingatkan, saya review kembali apa yang saya sampaikan malam hari ini. Yesaya 55 ayat 9 tadi, kehendak manusia itu adalah berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jalan Tuhan dengan jalan manusia itu seperti perbedaan antara langit dan bumi yang sangat terbentang. Yang kedua, Roma 3 ayat 8, kehendak manusia itu menuju dosa. Tapi kehendak Tuhan itu menuju kepada pemurnian. Amin. Yang ketiga adalah Matius 7 ayat 13 dan 14 tadi, Allah tidak pernah mendesak untuk kehendaknya dilakukan, tapi pilihan kita untuk boleh berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup. Jadi malam hari ini dan seterusnya, jika Bapak Ibu berdoa, jika Bapak Ibu memohon, biarlah setiap doa kita diakhiri dengan apa? Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup. Amin. Kehendak Tuhan mendatangkan kemuliaan, kehendak Tuhan mendatangkan sukacita, kehendak Tuhan mendatangkan berkat, kehendak Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu bantu share live Facebook malam hari ini. Bila damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa melimpah kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita sedang sakit, sedang bergumul, atau mungkin mencari kehendak Tuhan atas hidupnya. Dengar baik, Allah ada di antara orang-orang yang benar. Allah ada buat orang yang haus dan lapar akan Dia. Allah ada bagi orang yang sepakat untuk setia sampai pada akhirnya. Dan Allah ada dalam pergumulanmu, Allah ada dalam keluargamu, Allah ada dalam anak-anakmu, Allah ada dalam masa depanmu, bahkan Allah juga ada dalam keuangan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersimpuh di hadapan-Nya. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang membawa persembahan untuk dibawa ke persekutuan doa atau di gereja di mana Bapak Ibu bertumbuh dengan sukacita, bawa dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Sebab Tuhan dengan senang akan menerima persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Engkau membukakan rahasia firman-Mu supaya kami mengerti kehendak Allah atas hidup kami. Ampuni kami selama ini kalau kami pernah memaksakan kehendak kami kepadamu. Ampuni selama ini kalau kami berjalan dengan kekuatan dan pikiran kami. Tapi malam hari ini kami mengerti oleh karena teguran firman melalui program Back to the Bible. Nyatakan terus kebesaran-Mu biar kami hidup berkenan. Hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan kami dengan sukacita melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau lawat setiap kami dimanapun kami berada, di Indonesia, di Amerika, di Singapura, dimanapun kami berada, ulurkan tangan-Mu atas kami. Ulurkan tangan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini melalui live Facebook Back to the Bible, yang sakit di dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Tuhan penyembuh yang ajaib. Tuhan sanggup menjamah. Tuhan sanggup memulihkan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang sedang mencari kehendak-Mu, ada di persimpangan jalan, sedang menunggu jawaban doa, sedang menunggu berakhirnya pergumulan, di dalam nama Yesus, Engkau adalah Tuhan yang punya percepatan. Engkau adalah Tuhan yang punya akselerasi seturut dengan kehendak-Mu.
jawab dan sendengkan telingamu atas kami. Bahkan kami yang rindu pemulihan perekonomian, Tuhan sanggup melimpahkan perbendaharaan surga. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan kepada kami ketika Engkau dapati kami setia dalam kehidupan ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bukan dengan hampa, kami baru sembah di hadapan-Mu. Kuduskan persembahan kami, terima dengan sukacita. Ini semua kami sadari berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri program live Facebook Back to the Bible malam hari ini, biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama. Sama-sama yang diberkati Tuhan kita berkata, amin. Terima kasih, Bang Wilmar bergabung juga. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah bergabung dengan saya dalam Back to the Bible. Jangan lupa besok pagi waktu Indonesia tentunya, karena ada Ibu Debbie yang di Amerika. Setiap pukul 04.56 WIB kita ada YouTube channel EOM dalam Renungan Pagi Word of Wisdom. 5 menit kita awali hari kita dengan Tuhan. Dan percayalah ketika Tuhan kita dahulukan, maka Dia menarik banyak kemuliaan-Nya turun atas kita. Shalom sahabatku, tetap sehat, tetap dalam kehendak Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.